Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwan Lubis dari jurusan Hukum Tata Negara D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman sekalian tentang sebuah ilmu etika profesi hukum. Jadi, apa sih ilmu profesi etika profesi hukum ini? Jadi, di sini terdiri dari 3 kata. Yang pertama etika, dan yang kedua profesi, dan yang ketiga adalah hukum. Baiklah, saya akan bahas satu persatu. Di mana yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno atau disebut ethos yang berarti kebiasaan. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika itu adalah suatu ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral atau sekumpulan asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut suatu masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu profesi. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin atau profesio yang mempunyai 2 pengertian, yaitu janji dan ikrar dan pekerjaan, atau dalam arti luasnya bisa menjadi suatu kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu hukum. Menurut Plato, hukum adalah suatu peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat baik masyarakat dan pemerintah. Jadi hukum ini adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya dan untuk dipatuhi bersama. Kemudian jadi etika profesi hukum ini adalah dasar atau acuan yang dijadikan oleh para penegak hukum dalam menegakkan suatu keadilan yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi hukum. Jadi muncul pertanyaan, apa sih kode etik profesi hukum ini? Nah, jadi kode etik adalah suatu peraturan yang tertulis secara sistematis dan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada, serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan berbagai macam tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Kemudian, profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang berkenaan dengan hukum atau segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan masalah hukum. Contohnya, notaris, polisi, jaksa, advokat, dan lainnya, atau segala pekerjaan yang ada kaitannya dengan hukum. Jadi, kode etik profesi hukum ini adalah suatu sistem atau norma atau nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional, atau benar atau salah perbuatan yang dilakukan dan yang harus kita hindari. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang kode etik profesi advokat. Jadi kode etik profesi advokat ini disahkan pada tanggal 23 Mei tahun 2002 oleh KAI atau Komite Kerja Advokat Indonesia, yang terdiri dari 7 organisasi profesi, di antaranya IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan HKHPM. Jadi, advokat sebagai profesi terhormat yang profesinya berada di bawah pelindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang berdasarkan kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Kemudian, advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Maka dari itu, satu sama lain harus saling menghargai. Jadi, setiap advokat harus menjaga citra dan sumpah profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan.
Jadi kode etik advokat ini terdiri dari 12 bab dan 24 pasal, di mana setiap butir-butir atau nilai-nilai dari kode etik ini, setiap pasalnya harus dijunjung tinggi oleh advokat tersebut jika ingin mempunyai profesi sebagai advokat. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman atau kita semua yang ingin berprofesi sebagai advokat harus bisa dan harus sanggup untuk menyesuaikan dan mengaplikasikan butir-butir dari ayat-ayat dari kode etik advokat tersebut. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.